Tes. Coba langsung deh. Mulai ya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Langsung aja ya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Safa Zakia Feratun Hisan dari kelas 12 Bisnis Digital. Di sini saya sebagai pelajar penggerak merah putih angkatan keempat dan juga calon fasilitator pelajar penggerak merah putih angkatan kedua. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas daripada rencana tindak lanjut yang pertama, yaitu mempresentasikan mengenai sosialisasi program pendidikan bermutu untuk semua, yang mana merupakan ringkasan daripada program prioritas Kemendikdasmen tahun 2025. Nah, materi ini tuh penting, soalnya bakal ngebahas gimana peran pemerintah untuk pemerataan pendidikan di Indonesia dan juga memastikan bahwasanya masyarakat Indonesia ini dapat mendapatkan pendidikan yang adil dan juga merata gitu. Nah, harapannya setelah sosialisasi saya sampaikan, kita bisa lebih memahami arah pendidikan kebijakan Indonesia ini ke depannya seperti apa, kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke materi, aku mau ngecek dulu jargon sekolah kita yang di briefing pagi. Harus semangat ya jawabnya. Mbak. Siap gak? Siap. Yang gede ya, Adila. Oke, siapa kita? SMK IT Darul Abror. Optimis, semangat, bahagia. Nah, udah kita suarakan jargonnya, maka dari itu kita harus mengimplementasikannya ya. Harus optimis, semangat, dan juga bahagia. Mungkin biar gak berlama-lama lagi, kita lanjut aja ke materinya. Yang pertama, tentang pendidikan bermutu untuk semua. Nah, apa itu pendidikan? Ada yang tahu? Pendidikan itu Ilmu. Apa lagi? Apa aja? Ya. Pengetahuan. Ilmu, pengetahuan, alam, sosial. Udah? Gak ada lagi? Ya, tadi kata Adila, pendidikan itu ilmu. Happy bilang pendidikan itu pengetahuan. Nah, secara singkatnya gitu ya. Pendidikan itu proses belajar kita biar menjadi pribadi yang lebih pintar, mampu, dan juga berkarakter. Jadi, intinya tuh cara kita biar nge-upgrade diri supaya bisa menghadapi masa depan. Jadi lewat pendidikan tadi ada ilmu, ada pengetahuan. Nah, itu tuh merupakan proses belajar kita gitu ya, buat menjadi pribadi yang lebih pintar dan mampu dan berkarakter. Terus menurut kalian pendidikan itu penting nggak? Kenapa? Karena dengan pendidikan kita bisa menciptakan generasi yang emas. Generasi emas. Sesuai dengan cita-cita Indonesia di tahun 2045. Ya, ada lagi? Kenapa pendidikan penting? Dapat ilmu dan pengetahuan lebih luas. Iya, dapat ilmu dan pengetahuan lebih luas. Ada lagi? Mau bersuara? Kita dalam Islam juga diajarkan betapa pentingnya kita menempuh pendidikan gitu ya. Karena itu kan maksudnya Oke. Di sini aku ngeringkas beberapa poin penting tentang kenapa pendidikan itu penting. Seperti yang tadi udah disebutin Adila, Happy, itu semua benar ya. Nah, yang pertama adalah dasar dalam membangun masa depan individu dan juga bangsa. Nah, pendidikan itu kan masuknya ke kayak kita di sekolah, itu kan maksudnya pendidikan. Di situ kita pasti dong belajar dasar gimana caranya kita itu bisa membangun masa depan individu. Kita belajar dari sekolah,
dari TK, habis itu ke SD. Itu kan dari masa yang sebelumnya ke setelahnya, itu juga masa depan kita kan. TK, masa depannya SD. SD, masa depannya ke SMP, ke SMA, sampai kuliah, terus nanti masuk ke dunia kerja, dan seterusnya lah sampai meninggal gitu. Yang kedua, membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Di sekolah, kita diajarkan untuk berpikir kritis lewat musyawarah, diskusi. Terus kita juga harus bisa menyampaikan ide, menyampaikan opini kita dalam forum diskusi itu. Sehingga di sekolah itu benar-benar ngebantu tentang keterampilan berpikir kritis. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada membentuk karakter dan moral yang baik. Nah, di sekolah tuh setiap sekolah, setiap lembaga itu pasti punya peraturannya sendiri kan, dimana peraturan itu bisa kita amalkan, kita patuhi, sehingga membentuk karakter dan moral yang baik, kayak adab ke guru, adab ke sesama teman, ke kakak kelas, ke adik kelas. Nah itu tuh merupakan pendidikan yang membentuk karakter dan juga moral yang baik bagi individu. Yang keempat, ada meningkatkan kesempatan kerja. Melalui pendidikan, biasanya satuan pendidikan kayak kita SMK, itu pastinya ada program PKL, program PJBL, di mana itu tuh kita berkolaborasikan sama industri sehingga meningkatkan kesempatan kerja. Maupun nanti ketika libur ada magang, yang ikut magang, Ratma ikut magang, itu juga merupakan kesempatan kerja gitu ya, sehingga bisa memperluas lagi relasi. Nah, kemudian ada kata pendidikan bermutu itu adalah hak warga negara dan juga kunci pembangunan bangsa. Kenapa? Karena ini tuh tercantum ya di dalam UUD NKRI tahun 1945. Nah, jadi untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang dimana ini tuh ada poin mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di situ tuh berarti mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti ini tuh ada poin pendidikan di dalamnya. Jadi pendidikan itu benar-benar berguna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah terus sesuai juga yang ada di Astacita keempat. Ada yang tahu Astacita? Nggak tahu? Ada tahu? Jimmy udah tahu? Ya. Jadi Astacita itu 8 program yang program strategis gitu ya, atau cita-cita yang diusung sama presiden sama wakil presiden Republik Indonesia. Nah, ini tuh untuk mewujudkan visi Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. Pernah dengar kan? Nah, itu tuh melalui Astacita atau 8 harapan, 8 cita-cita. Ini tuh diambil yang artinya tuh Asta itu artinya 8 dan cita itu artinya harapan. Seperti itu. Nah, Astacita keempat itu bunyinya memperkuat pembangunan sumber daya manusia atau SDM, sains, teknologi, dan pendidikan. Jadi pendidikan itu benar-benar berguna untuk pengimplementasian ke Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. Itu. Kemudian tadi kan ada pemerintah gitu ya. Jadi peran pemerintah dalam pendidikan ini tuh apa? Karena ini kan ada program-program pemerintah. Jadi, tugas pemerintah ini adalah memastikan semua orang itu bisa mendapatkan akses pendidikan yang bermutu dan juga merata. Kayak gitu. Nah, yang pertama, caranya itu pemerintah itu nggak jalan sendiri. Yang pertama, pemerintah itu menyusun kebijakan. Yang kedua, menyediakan anggaran. Dan juga yang ketiga adalah merancang program-program prioritas. Ada satu kalimat yang menggambarkan pendidikan, bahwasanya pemerintah yang bikin jalan, kita yang jalanin. Nah, artinya pemerintah ini menyiapkan sistem dan fasilitasnya, sementara sekolah, tenaga kependidikan, siswa kayak kita, pelajar, dan juga masyarakat menjadi pelaku utama dalam pelaksanaannya di lapangan. Kayak gitu. Nah, terus tadi kan disampaikan akan mensosialisasikan tentang program prioritas pemerintah Kemendikdasmen. Nah, di sini tuh ada 6 poin utama yang menjadi landasan daripada program prioritas itu. Yang pertama itu buat menciptakan guru yang berkualitas dan juga sejahtera. Yang kedua,
untuk penguatan karakter dan juga kesehatan sekolah. Yang ketiga, perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Yang keempat, tentang wajib belajar 13 tahun dengan akses yang merata. Yang kelima, penguatan literasi, numerasi, sains, dan juga teknologi. Dan yang terakhir, pembangunan kebahasaan dan kesastraan. Nah, ini tuh 6 pilar mungkin disebutnya mah. Jadi dari program ini tuh bakal terlaksana 6 pilar ini. Nah, di sini aku bakal ngejelasin beberapa program prioritas pemerintah, cuman gak akan semua. Ini yang bersangkutan sama kita sebagai siswa SMK. Yang pertama, ada digitalisasi pembelajaran. Ada yang tahu gak apa itu digitalisasi pembelajaran? Digital, pembelajaran secara digital. Ya, barengan. Iya, menggunakan teknologi. Oke, aku jelasin ya. Jadi di sini kebijakan digitalisasi pendidikan diarahkan untuk mempercepat transportasi sistem pendidikan melalui pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi guna meningkatkan akses, mutu, efisiensi, dan daya saing pendidikan di semua jenjang dan juga satuan pendidikan. Nah, jadi tujuan daripada digitalisasi ini yang pertama meningkatkan akses pendidikan. Jadi biar pendidikannya itu bisa menjangkau peserta didik yang lebih banyak gitu ya, termasuk di daerah-daerah terpencil. Terus yang kedua, meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi guru dan siswa ini bisa menggunakan media digital yang bentuknya tuh lebih visual, lebih menarik gitu ya, ditangkap oleh indera manusia, sehingga belajar itu bisa terasa lebih variatif, lebih interaktif, dan juga lebih relevan dengan masa kini. Terus yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jadi kayak pembelajaran, administrasi sekolah, ataupun evaluasi yang guru-guru adakan itu tuh bisa dilakukan lebih cepat dan juga lebih tertata. Kemudian yang keempat, meningkatkan daya saing pendidikan. Jadi biar lulusan pendidikan Indonesia ini siap menghadapi tantangan dunia dan juga perkembangan global. Jadi di dunia kerja, di dunia luar, penggunaan digital ini benar-benar dibutuhin. Makanya di satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran itu benar-benar berguna agar nanti ketika kita masuk ke dunia kerja, kita tuh udah paham, nggak lagi ngangong-ngangong gitu ini tuh kayak gimana. Nah, program pemerintahnya itu ada 4 perangkat. Ada smartboard, laptop, eksternal HDD, internet satelit, sama solar panel. Jadi ini tuh yang program pemerintah yang diberikan kepada sekolah yang membutuhkan. Nah, di SMK ini sudah terrealisasikan kepada sebanyak 11.672 SMK di Indonesia. Ini tuh cuman SMK-nya ya, bukan SMA-nya, itu beda lagi. Nah, terus program yang kedua ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, ini tuh sebenarnya kalau nggak salah dulu pernah disosialisasiin sama Bu Ulfa tuh di upacara, cuman nggak tahu kalian masih ingat atau enggak. Yang pertama itu bangun tidur di awal waktu. Nah, di sini kan kita berbasis pesantren ya. Jadi bangun tidur di awal waktu ini pastinya udah kita terapkan, kayak bangun udah dari jam 3, jam 4, melaksanakan tahajud. Terus yang kedua ada beribadah. Nah, fungsinya apa beribadah ini? Kayak misalnya berdoa kan, sebelum belajar kita udah dibiasain buat berdoa. Soalnya itu tuh ngaruh banget ke pembelajaran kita, kayak keberkahannya, kelancarannya, itu tuh penting banget buat yang menunjukkan kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian yang ketiga adalah rajin berolahraga. Nah, tubuh kita ini benar-benar butuh banget yang namanya olahraga. Soalnya tanpa kita gerak gitu ya, sekarang itu kan banyak orang yang kecanduan HP, game, sehingga jarang banget gitu mereka tuh olahraga. Nah, kenapa olahraga tuh penting? Karena itu bisa menjaga kesehatan stamina tubuh kita, sehingga pembelajaran yang kita lakukan di sekolah itu bisa lebih bugar gitu ya, jadi tubuh itu lebih semangat untuk melaksanakan aktivitas. Kemudian yang keempat ada makanan sehat dan bergizi. Nah, ini sering banget dilewatin sama pelajar di Indonesia, karena mereka tuh lebih sering jajan makanan yang gak sehat, kayak gorengan yang gitu ya.
makanan manis kayak gitu. Nah, makanya pemerintah itu mengadakan program MBG atau makanan bergizi gratis. Nah, di sini tuh fungsinya juga sebagai dapat makanan gratis, tapi juga biar kita tuh punya kesadaran bahwasanya pola makan yang sehat dan juga memperbanyak makanan bergizi ini tuh dapat meningkatkan kinerja otak kita, sehingga ketika kita belajar itu bisa lebih fokus seperti itu ya. Kemudian yang kelima ada gemar belajar. Nah, masuk gemar belajar ini bukan cuma kita datang ke sekolah, yang penting belajar, yang penting mendengarkan, tapi juga gimana biar kita tuh bisa meluangkan waktu kita untuk belajar di luar jam sekolah. Kayak misalnya ketika di asrama, ketika ada waktu luang di siang hari atau malam hari, kita tuh refleksi diri dari pelajaran yang udah dipelajari di sekolah, kita ulang lagi. Biar nantinya ketika ulangan itu tuh jadi kita tuh tinggal ngulang-ngulang udah paham sama materinya gitu. Kemudian yang keenam ada gemar bermasyarakat. Nah, gemar bermasyarakat ini contohnya kayak kerja bakti atau gak piket di asrama. Itu tuh masuknya ke bermasyarakat karena itu tuh memberikan manfaat kepada diri kita sendiri sama masyarakat. Jadi kan dengan piket bisa bersih, jadi ke masyarakatnya juga enak kan, seperti itu. Terus yang terakhir ada tidur cepat. Nah, tidur cepat di sini tuh bukan berarti kayak tidur cepat aku mah dari sore mau tidur sampai pagi, enggak ya. Jadi maksudnya tidur cepat itu jadi tepat waktu. Kayak di asrama kan dimaksimalin tidur itu gak boleh melebihi jam 10 malam. Soalnya emang kadar tidur ke seumuran kita ini tuh penting banget ya buat nanti di masa depan. Kita tidur jam 10, 11, 12, 13, 1, 2, 5 jam lah, 6 jam. Nah itu tuh kalau kita kurang dari situ berarti itu tuh bakal ngaruh ke aktivitas kita di keesokan harinya. Bisa jadi lemes, nggak semangat, atau gak jadi nggak fokus di pembelajaran kayak gitu. Nah ini tuh harusnya mas tiap sekolah tuh kayak ada jurnalnya 7 KAIH. Tapi karena di sini mah di asrama juga kata aku mah udah mencakup 7 ini, jadi di sini tuh belum diterapkan gitu. Kemudian program yang ketiga ada senam anak Indonesia hebat. Ini tuh ada senamnya. Mau senam atau mau ditonton aja? Sih, ditonton. Paling bentar doang sih, kayak ngeliat gambaran. Bentar. Sebenarnya kayak Adila mau senam. Pada tahu senam ini gak? Happy tahu. Oh iya. Jadi ini masuk ke program pemerintah ya buat pendidikan.
Nah, udah segitu aja dulu. Kalau mau lihat lengkapnya bisa dicek di YouTube ya. Lanjut aja ke program yang keempat, yaitu ada tes kemampuan akademik atau TKA yang kemarin udah dilaksanakan oleh kelas 3 di sini. Nah, apa itu TKA? Jadi TKA atau tes kemampuan akademik adalah bentuk asesmen terstandar nasional yang dirancang untuk mengukur capaian akademik atau penguasaan materi pelajaran tertentu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, ini kemarin dokumentasi yang udah terlaksana di Abror ya. Jadi TKA ini tujuannya itu adalah untuk melihat peta kemampuan akademik siswa, kemudian menjadi bahan evaluasi pembelajaran dan juga membantu perbaikan kualitas pendidikan ke depan. Nah, dengan TK ini hasil belajar siswa ini bisa lebih objektif, terukur dan juga adil. Seperti itu. Kemudian yang kelima ada dana BOSP atau bantuan operasional satuan pendidikan. Jadi dana BOSP ini adalah dana dari pemerintah pusat gitu ya untuk membiayai operasional sekolah, dimulai dari SD, SMP, SMK, PAUD juga ada ya, dan juga yang satuan pendidikan yang setara dengannya gitu. Nah, ini tuh tujuannya itu apa? Yaitu untuk mendukung operasional sekolah agar pembelajaran di sekolah itu bisa berjalan optimal dan juga mendukung terhadap pendidikan bermutu. Nah, BOSP ini tuh dibagi jadi beberapa jenis kan. Ada reguler, afirmasi sama kinerja. Kayak contohnya di kita itu ada teaching factory. Nah, itu masuk ke dana BOSP yang reguler. Kayak gitu. Nah, terus total dana dan cakupan ini rekapan di tanggal 15 Oktober tahun 2025 kemarin sebanyak 33,8 triliun. Itu total dana BOSP yang telah dianggarkan, direalisasikan dan juga dicatat secara transparan melalui aplikasi Arkas. Jadi aplikasi Arkas itu yang buat itulah mengelola dana BOSP. Kemudian udah ada 415.129 satuan pendidikan yang telah menggunakan dana ini secara akuntabel dan terdokumentasi dalam sistem digital. Seperti itu. Udah sih. Nah, tujuan dana BOSP ini tuh untuk mendukung yang pertama adalah operasional pendidikan, kayak alat tulis, buku, dan juga bahan ajar pembelajaran. Yang kedua untuk pembayaran honor non-ASN dan kegiatan penunjang guru. Yang ketiga adalah untuk pemeliharaan fasilitas sekolah dan juga sarana digitalisasi seperti internet, listrik, dan juga perangkat.
Kemudian yang keempat adalah kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler berbasis karakter dan juga numerasi. Terus yang kelima, untuk penguatan ekosistem rumah pendidikan melalui integrasi layanan digital di sekolah, dan juga BOSP ini berperan sebagai instrumen pemerataan kualitas pendidikan di lebih dari 415.000 sekolah dari PAUD hingga SMK. Seperti itu. Nah, sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya pertama? Oke, bentar. Oke. Boleh sama perkenalannya dulu. Berdiri. Ya, berdiri dulu. Izin bertanya. Izin bertanya, perkenalkan, nama saya Nurul Aini dari kelas 10 kuliner. Bagaimana program digitalisasi dapat meningkatkan mutu pembelajaran? Mau nanya dulu direkap atau langsung jawab? Langsung jawab. Oke, aku langsung izin menjawab pertanyaan dari Lulu mengenai mengenai gimana program digitalisasi ini dapat meningkatkan mutu pembelajaran, seperti itu ya. Jadi seperti tadi yang disampaikan bahwasanya program digitalisasi itu tujuannya itu buat bikin proses belajar ini tuh jadi lebih efektif sama relevan sama zaman sekarang, karena sekarang itu adalah serba digital seperti itu. Nah, jadi dengan adanya teknologi, siswa ini bisa mengakses materi pembelajaran lewat internet, video, ataupun platform belajar digital kapan saja dan di mana saja. Nah, guru juga terbantu karena bisa menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, misalnya kayak presentasi yang lebih interaktif atau video pembelajaran. Nah, selain itu, digitalisasi juga membantu siswa untuk lebih aktif, mandiri, dan juga terbiasa sama teknologi yang memang dibutuhkan di dunia kerja, seperti itu. Selain di dunia kerja juga di perguruan tinggi, seperti itu. Jadi, mutu pembelajarannya itu dapat meningkat karena proses belajar ini lebih mudah, menarik, dan juga sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti itu. Dapat dipahami? Selanjutnya, ada lagi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kenalin, nama aku Silpa dari kelas 10 Bisnis Digital. Di sini aku ingin bertanya, kalau dana BOSP itu diberikan untuk jenjang apa saja? Dan siapa pihak sekolah yang bertanggung jawab atas dana BOSP di sekolah? Terima kasih. Terima kasih Silpa atas pertanyaannya. Izin menjawab ya. Jadi dana BOSP itu diberikan untuk jenjang pendidikan dimulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan juga yang setara gitu ya. Kayak SMP ada MTS, SD ada MI, SMA, SMK, SMAK kayak gitu. Nah, dana ini kan digunakan untuk mendukung operasional sekolah, kayak pembelian alat belajar, pembayaran kegiatan sekolah, dan juga kegiatan yang kebutuhan penunjang pembelajaran lainnya. Nah, di sekolah yang bertanggung jawab atas dana BOSP ini atau pengelolaan dana BOSP ini adalah kepala sekolah dan bendahara sekolah. Nah, penggunaannya ini tidak bisa sembarangan dipakai karena harus sesuai dengan aturan pemerintah dan juga diawasi oleh Dinas Pendidikan serta pihak terkait supaya dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan siswa. Seperti itu. Dapat dipahami sih, Pak? Oke, selanjutnya ada lagi? Oke, Adila. Perkenalkan, nama saya Raisa Nur Adila dari kelas 12 kuliner. Izin bertanya,
Aku kan udah kelas 3 nih ya, dan aku sama teman-teman aku tuh udah pernah melaksanakan TKA di kelas 3. Nah, tadi itu kan TKA itu masuk ke program prioritas pemerintah. Jadi pertanyaan tuh, kenapa sih TKA tuh jadi syarat buat masuk kuliah atau kerja? Padahal kan cuma tes kemampuan ya, bukan semacam kompetisi gitu loh. Oke, terima kasih Raisa Nur Adila atas pertanyaannya. Izin menjawab. Nah, jadi TK itu dijadikan salah satu syarat untuk masuk kuliah atau di dunia kerja gitu ya, karena berfungsi sebagai alat ukur kemampuan dasar daripada siswa itu sendiri. Jadi TK itu emang benar bukan kompetisi, bukan menentukan siapa yang paling pintar, siapa yang paling bodoh gitu ya. Tapi itu tuh untuk mengukur capaian siswa masing-masing di sekolah itu berdasarkan soal-soal yang diberikan pemerintah gitu ya. Jadi semuanya tuh sama soalnya. Sehingga ini tuh bisa untuk melihat sejauh mana sih kesiapan akademik seseorang seperti itu. Jadi dengan adanya TKA, perguruan tinggi ataupun dunia kerja itu bisa menilai kemampuan secara lebih adil dan juga terstandar kayak gitu. Jadi meskipun cuma tes kemampuan, tapi hasil TKA itu bisa jadi gambaran apakah seseorang itu tuh udah siap melanjutkan pendidikan atau masuk ke dunia kerja sesuai dengan bidangnya. Terus sebenarnya di sini juga dari kemarin ya banyak berita tentang TKA itu banyak kecurangan yang gitu. Terus sehingga syarat TKA menjadi masuk ke perguruan tinggi ataupun dunia kerja itu dikembalikan lagi kepada kebijakan daripada universitasnya tersendiri. Apakah perguruan tinggi atau universitas itu ingin atau harus harus ada sertifikat TKA dalam persyaratan untuk masuk ke universitas tersebut, atau hanya cukup nilai rapot saja gitu. Seperti itu, dapat dipahami? Nah, mungkin dicukupin 3 pertanyaan aja ya. Seperti itu. Selanjutnya nanti ada dokumentasi sama pemberian apa atuh. Ya gitu pokoknya. Mungkin sekian aja sih yang bisa aku sampaikan. Makasih udah ngeluangin waktunya, tenaganya, dan juga pikirannya untuk hadir di tugas aku pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Nah, kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kesalahan itu datangnya dari aku sendiri. Maka dari itu mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kurangnya. Sekian yang dapat aku sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.